Bab 679, Tiga Pedang. Tai akhirnya tetap membuat pilihan. Anak, tidak. Yang paling penting adalah kejayaan dan masa depan klan kekaisaran. Kilas dingin di matanya makin pekat. Kalau sudah turun tangan, maka sekalian habisi. Dia dan klan kekaisaran sama sekali sudah tidak punya jalan mundur. Tepat saat ia hendak menebas sampai ke depan Raffier, tiba-tiba sebuah cahaya putih menghantamnya dengan keras. Tai mengibaskan lengan bajunya. Boom! Cahaya putih itu hancur. Seorang gadis kecil langsung terpental jauh. Gadis kecil itu bukan orang lain, melainkan Sela. Kekuatan Sela jelas bukan tandingan Tai. Tai tidak menghiraukannya, ia kembali menerjang ke arah Raffier yang tak jauh di depan. Namun di saat yang sama, sebilah cahaya pedang tiba-tiba turun dari langit, menebas Tai dengan ganas. Boom! Cahaya putih itu meledak berkeping-keping. Tai berhenti di tempat, lalu sekejap kemudian kembali mengibaskan lengan bajunya menghancurkan gelombang kejut cahaya putih itu menjadi debu. Tai perlahan mendongak memandang. Tak jauh di depan, berdiri seorang wanita. Peradaban Jalan Langit, Ida. Mantan CEO tertinggi peradaban Jalan Langit, yang dulu pernah mengikuti Loli berlatih. Tai melirik bekas luka pedang di tangan kanannya, lalu pelan-pelan mengangkat kepala menatap Ida. "Kamu siapa?" Ida menatapnya tanpa sepatah kata pun. Mendadak, ruang waktu di depan Tai runtuh seketika. Pun. Lalu, sebilah cahaya pedang menebas keluar tanpa tanda apa. Mata Tai sedikit menyipit. Ia mengangkat tangan dan menghantamkan satu pukulan. Darah garis keturunan kekaisaran dan tak terhitung senar dimensi menyapu keluar bersamaan. Boom! Cahaya pedang itu dipaksa berhenti oleh satu pukulan itu. Namun detik berikutnya, di dalam pupil Tai, diam-diam terkondensasi sebilah cahaya pedang yang menegang seperti senar. Mata Tai kembali menyipit. Boom! Tanpa peringatan, Ida sudah menerjang maju dengan pedang di tangan, mengayun ganas, tepat menebas ke posisi pedang yang tadi. Dor! Dalam sekejap, Tai dipaksa mundur berkali-kali. Lengan kanannya langsung retak. Namun ia belum sempat mundur jauh, tiba-tiba seluruh pemandangan di sekeliling seperti diputar balik. Dalam kurun waktu singkat itu, ia memaksa membalikkan sebab akibat yang sudah terjadi. Hasilnya berbalik seketika. Gambar kembali ke momen saat Ida menghunus pedang. Saat Ida baru melancarkan pedangnya, tampak Tai sudah menghantamkan satu pukulan ganas ke arahnya. Dan di saat ini, lengan Tai yang sebelumnya retak ternyata kembali utuh seutuhnya. Dor! Cahaya pedang hancur. Ida terpental mundur berkali-kali. Saat Tai hendak kembali menindak, tiba-tiba pemandangan di sekelilingnya menjadi kabur dan aneh. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Pedang yang tadi ia paksa balikkan itu, ternyata muncul lagi. Singkatnya, kemampuan khususnya gagal benar-benar membalikkan satu tebasan Ida itu. Dor! Suara benturan berat menggelegar. Kini Tai pun terpental mundur berkali-kali. Begitu ia berhenti, lengan tangannya sudah kembali retak. Tai perlahan mengangkat kepala menatap Ida di kejauhan. "Kau tidak terpengaruh oleh waktu dimensi balikku." Ida tetap diam. Ia hanya menggenggam pedang panjangnya dan dengan langkah tenang berjalan menuju Tai. Menyaksikan Ida yang terus mendekat, mata Tai menyipit. Ia sadar, dirinya memang meremehkan orang-orang keluarga yang ini. Memang, sebelumnya rombongan keluarga yang hampir tak sanggup melawan di hadapan Lulumu. Tapi itu bukan karena orang keluarga yang lemah, melainkan karena Lulumu terlalu kuat. Toh, di tangan Lulumu sendiri, ia pun pernah dihabisi seketika. Tanpa banyak berpikir, ia membuka telapak tangan. Lalu satu kibasan ringan. Sekejap saja, tak terhitung senar dimensi dan darah garis keturunan kekaisaran berdesakan muncul, menggilas ke arah Ida di kejauhan. Hampir di saat yang sama, tubuh Ida bergetar.
Tubuhnya langsung berubah menjadi sebilah cahaya pedang dan menebas keluar. Boom! Ruang waktu dimensi di sekitar Tai dan Ida langsung mendidih. Satu demi satu cahaya pedang mengerikan dan gelombang benturan darah garis keturunan kekaisaran meledak tanpa henti. Di kejauhan, paman yang menoleh ke arah Rusdi dan yang lain. Saat ini, Rusdi dan para pengawal penentang dewa di sisinya sedang bertempur mati-matian dengan para penjaga penghukum dimensi itu. Orang-orang peradaban dimensi kuno berada di bawah angin. Bahkan, sudah ada cukup banyak pengawal penentang dewa yang tewas. Seandainya 300 pengawal penentang dewa di sisi Zagan tidak begitu mengerikan, peradaban dimensi kuno sudah lama kalah telak. Zagan dan para pengawal penentang dewa di sekelilingnya itu, dulu di depan gerbang itu bertahan hidup paksa selama 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun itu, naluri dan tekad bertarung mereka telah diasah sampai titik tanpa celah. Kendati tingkat dimensi mereka lebih rendah selapis dibanding para penjaga penghukum dimensi, mereka tetap bisa bertarung. Namun sekalipun begitu, orang mereka tetap roboh satu demi satu. Karena para penjaga penghukum dimensi itu lebih kuat. Di sisi lain, Ana menahan kakek berjubah ilahi itu. Di area pertempuran mereka, memenuhi udara bilah-bilah penghukum dimensi yang mengerikan. Menghadapi bilah-bilah penghukum dimensi ini, yang dilakukan Dewa Perang An hanya satu. Dilawan langsung. Di wilayah pertempuran mereka, tekad Dewa Perang yang mengerikan memenuhi tiap sudut, menahan semua bilah penghukum dimensi dengan kepala terbuka. Tatapan paman yang menyapu satu persatu orang keluarga yang di medan perang. Akhirnya, pandangannya jatuh pada Raffi Ye di kejauhan. Saat ini, Raffi Ye hampir mencapai batasnya. Ia membakar habis usia hidupnya secara gila-gilaan. Sisa usianya sudah kurang dari 100 tahun. Melihat Raffi Ye yang sudah mendekati ambang batas, paman yang menyeringai mengejek. Tidak tahu diri. Pada saat itu juga, dari kejauhan Sela mendadak berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyatu ke antara alis Raffi Ye. Boom! Hanya sekejap, gelombang energi murni dan mengerikan meledak keluar dari tubuh Raffi Ye. Mata Raffi Ye melotot lebar. Di dalam matanya, memancar kilau gelombang energi spiritual yang menakutkan. Sela. Dulu, ia juga seorang leluhur roh. Hanya saja tingkatnya tidak setinggi si putih. Dengan bantuan Sela, energi Raffi Ye kembali terisi. Tubuhnya meledak dengan pasang surut kekuatan spiritual yang tak berujung. Tubuhnya pun pulih dengan sangat cepat. Ia menggenggam kedua tinjunya dan mengaum marah, "Balik! Balik!" Begitu suaranya jatuh, ruang waktu yang ditinggalkan si gaun putih di sekelilingnya tiba-tiba mengalir mundur dengan cara yang aneh. Semua masa lalu pada detik ini dipaksa dibalik seluruhnya. Pembalikannya berbeda dengan milik Tai. Pembalikan Raffi Ye langsung membalik seluruh dimensi dan alam semesta. Kekuatan pribadinya memang tak sekuat Tai. Namun Tai tidak punya cara membuat ruang waktu dimensi yang ditinggalkan si rok putih itu bekerja sama dengannya. Sebenarnya, Raffi Ye sendiri juga tidak punya keyakinan 100%. Ia juga ingin punya lebih banyak waktu untuk menaikkan kekuatannya. Sayang, paman yang tidak memberinya waktu itu. Perang besar dipaksa maju lebih cepat. Ia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya pilihan. Bertaruh. Taruh nyawa. Kedua tinju Raffi Ye perlahan menggenggam. Tubuhnya saat ini sebenarnya sudah retak-retak, darah memancar dari seluruh tubuhnya. Namun ia tidak peduli lagi. Ia perlahan mendongak memandang paman yang di kejauhan. Saat ini, paman yang juga sedang menatapnya. Paman yang tidak turun tangan. Ia hanya memandang dengan tenang. Raffi Ye, kau bahkan tidak tahu seperti apa wujud musuhmu. Semua yang kau lakukan sekarang, sia-sia belaka. Di hadapan kekuatan absolut, segala siasat hanya omong kosong. Begitu suaranya jatuh, di ruang waktu dimensi di belakangnya kembali muncul gejolak aura yang mengerikan.
Masih ada kuat-kuat dari para orang luar bingkai. Merasa sesuatu, para tokoh peradaban dimensi kuno dan yang lain di arena serempak memasang wajah tegang. Karena mereka bisa merasakan aura yang bergolak di kedalaman jurang ruang waktu dimensi itu bahkan lebih mengerikan dibanding para penjaga penghukum dimensi. Orang luar bingkai. Zagan tiba-tiba muncul di sisi Rusdi. Ia menatap lekat-lekat ke jurang ruang waktu dimensi itu. Pertempuran ini, kita bisa menang tidak? Rusdi berkata pelan, tidak tahu. Selesai bicara, raut wajahnya meredup. Zagan berkata, tak perlu berpikir banyak, kau sudah melakukan yang kau bisa. Rusdi menatap ke arah para pengawal penentang dewa yang terus gugur satu demi satu di kejauhan. Pelan ia berkata, pada akhirnya, aku tetap mengecewakan mereka. Mengecewakan peradaban kita. Rusdi. Saat ini, paman yang tiba-tiba bersuara dari kejauhan. Kalau kau menyerah sekarang masih sempat. Semua orang peradaban dimensi kuno masih bisa hidup. Haha. Rusdi spontan tergelak keras. Peradaban dimensi kuno kami memang bukan peradaban terkuat di alam semesta waktu ini. Tapi kami lebih rela mati sambil bertarung daripada hidup sambil berlutut. Mati sambil bertarung. Di arena, para pengawal penentang dewa yang bertempur serempak meraung. Mereka mengabaikan nyawa, mengerahkan hidup mati dan menerjang ke arah para penjaga penghukum dimensi. Semua pakai gaya bertarung tanpa peduli nyawa. Paman yang menatap Rusdi. Mengapa memilih mereka? Aku benar-benar tidak mengerti. Rusdi menoleh, sekilas melirik Lon yang juga sedang bertempur bermandikan darah di kejauhan. Akhirnya, pandangannya jatuh pada Rafie. Setelah hening sesaat, ia tersenyum. Peradaban dimensi kuno kami, sekalipun hanya jadi bidak, kami pun harus jadi bidak milik orang yang jauh lebih kuat. Paman yang masih ingin bicara, tapi Rusdi tiba-tiba berkata, Paman Yang, jangan pakai pola pikir orang alam semesta berdimensi rendah sepertimu untuk menilailah aku. Tanpa Kristian orang sepertimu kubunuh dengan satu tangan. Jadi, jangan ajari aku cara hidup. Paman Yang tertawa marah. Baik, baik. Nanti kalau seluruh peradaban dimensi kuno musnah, kuharap kau masih bisa sekencang ini mulutmu. Haha. Rusdi kembali tergelak panjang. Kelas apa kau itu? Aku tidak sudi bicara denganmu. Selesai bicara, ia langsung menerjang ke arah pemimpin para penjaga penghukum dimensi di kejauhan. Seluruh pengawal penentang dewa dengarkan perintah. Hari ini, tak ada yang hidup. Bertarung sepuasnya. Biar para orang luar lingkaran itu menyaksikan kebanggaan dan darah panas peradaban dimensi kuno kita. Boom, boom, boom. Di arena, semua pengawal penentang dewa langsung membakar diri mereka. Membakar jiwa, membakar daging, membakar roh sejati, membakar segalanya. Bertarung, tak ada yang hidup. Pada detik ini, seluruh kuat peradaban Rusdi mulai bertarung habis-habisan. Di sisi lain, Rafie tiba-tiba mendongak dan meraung marah, balik untukku. Seiring raungannya yang menggila dan usia yang terus ia bakar, seakan-akan ada jari-jari tak terlihat, membawa kekuatan yang melampaui semua dimensi, mengguncang keras semua senar waktu dari peti mati itu. Senar waktu yang menghubungkan seluruh eksistensi dimensinya, mengait masa lalu dan masa depan. Bukan dielus lembut, melainkan diputar balik dengan kasar, bengis, membawa niat kehancuran sekaligus kelahiran baru. Diputar kembali. Di pusat guliran ruang waktu yang membeku, sebuah aksara, balik, yang raksasa, berupa pola dao dimensi, meledak muncul. Dari aksara itu memancar daya mengerikan yang mampu membalikkan langit bumi dan menggulingkan yin yang. Pola itu berputar, bagaikan roda raksasa pemusnah segala langit. Ia mengaduk semua senar waktu, garis sebab akibat dan garis dimensi yang selama ini ditindas. Kekuatan yang terpancar darinya saat ini, sudah melampaui semua kekuatan yang ada di arena. Area.
Si Putih, penguasa pedang Guanxuan, pemimpin sekte Jins, dewa perang Xiu, Nona Ryun. Suara Raffi Ye penuh darah. Setiap nama bagai palu berat yang mengetuk langit dan bumi. Kembalilah untukku. Bertarung sekali lagi. Boom, 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 boom. Ledakan demi ledakan menggema di sepanjang jalur ruang waktu yang ditinggalkan si gaun polos. Lalu, sebuah aura kejahatan yang mengerikan mendadak menyebar dari ruang waktu itu. Aura Eria. Melihat ini, dalam hati paman yang langsung muncul firasat buruk. Ia segera menoleh ke arah jurang dimensi itu dan meraung, masih belum menghentikannya. Boom! Dari kedalaman jurang dimensi itu, satu demi satu aura mengerikan menerjang keluar laksana petir. Mereka langsung mengunci posisi Raffi Ye di kejauhan. Namun pada saat yang sama, suara dengingan pedang menggema. Lalu, seorang pria langsung turun dan mendarat di kedalaman jurang dimensi itu. Levis. Levis melangkah maju menghadapi aura-aura mengerikan itu. Hari ini, kalau ada orang keluarga yang harus mati, maka aku, Levis, maju paling dulu. Sambil bicara, ia mengangkat tinjunya, menggenggam erat, dan meraung, pedang datang. Pedang datang. Pedang datang. Ngung. 3 suara dengingan pedang menggema di seluruh alam semesta. Lalu, 3 cahaya pedang jatuh tegak lurus di hadapannya. Pedang penegak jalan kebenaran. Leluhur pedang. Pedang pengembara bebas. Bab 680, kembalinya Eria dan si Putih. Levis. 3 pedang. Begitu melihat 3 pedang itu, wajah paman yang seketika menggelap. Tapi tak lama kemudian ia malah menyeringai dingin. Di tangannya ada segel dewa dimensi. 3 pedang macam itu, apa yang perlu ditakuti? Era 3 pedang, memang sudah saatnya berakhir sialan. Di kedalaman jurang dimensi itu, 6 pria berjubah pejabat misterius melangkah keluar. Di atas jubah mereka, rune-rune mengalir seperti makhluk hidup, memancarkan tekanan tertinggi yang seolah bisa mengadili seluruh one way dan melenyapkan semua sebab akibat. Begitu 6 orang berjubah misterius ini muncul, 6 tekanan tertinggi langsung menyapu turun, menyelimuti tak terhitung alam semesta dimensi. Semua kuat yang sedang bertarung di medan itu, saat merasakan 6 tekanan mengerikan itu, serentak merasa sesak napas. Seakan jantung mereka digenggam erat dan diperas. Kakek berjubah dewa yang tadi bertarung dengan Ana, ketika melihat ke-6 orang itu, ekspresinya langsung berubah. Ia buru-buru menghentikan pertarungan, mundur ke samping dan memberi salam hormat pada 6 kuat berjubah pejabat tersebut. Pejabat dewa dimensi. Dulu, masing-masing dari mereka pernah menguasai satu lukisan dewa dimensi. Satu lukisan dewa dimensi sama dengan satu alam semesta dimensi. Dari dimensi pertama sampai dimensi ke-15. Paman yang jelas juga tahu identitas mereka, raut wajahnya langsung menjadi sangat serius. Dulu lulumu kuat atau tidak? Namun, yang dulu ia gila-gilaan cabik-cabik, bukan lukisan asli itu sendiri, melainkan hanya noda tinta di atas salah satu lukisan. Sedangkan 6 orang di depan ini, masing-masing adalah pejabat dewa dimensi yang bertugas menjaga lukisan itu. Yang paling mengerikan, pejabat dewa dimensi seperti ini bukan sosok yang langsung diturunkan dari atas. Mereka adalah orang-orang yang membunuh naik dari dimensi paling bawah. Dengan kata lain, mereka semua bukan kalangan pewaris. Mereka benar-benar kaum akar rumput yang menembus langit. Orang seperti Rusdi, kalau bisa terus melangkah maju beberapa tingkat lagi dan tidak mati di tengah jalan, barulah mungkin mendapat kesempatan menjadi pejabat dewa dimensi macam ini. Hanya ada kesempatan, bukan pasti. Kakek berjubah dewa itu sama sekali tak menyangka, eksistensi level seperti ini, sekalinya turun langsung datang 6 orang. Saat ini ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, sebenarnya siapa itu Christian? Sini.
sampai bisa memerintahkan eksistensi kelas seperti ini turun ke. Di kejauhan, setelah keenam pejabat dewa dimensi itu muncul, mereka hanya sekilas melirik Levis, sama sekali belum bergerak. Pejabat dewa dimensi berambut perak di posisi paling depan berambut penuh perak, kedua tangannya tersembunyi di dalam lengan jubah. Ia melirik sekilas ke bawah pada Raffier, lalu memandang Levis dan tenang berkata, tak perlu buru-buru. Kita tunggu dia melawan. Tunggu dia melawan. Kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Mendengar itu, paman yang ragu sejenak, lalu berkata, pejabat dewa dimensi, kami. Paman yang. Pejabat dewa dimensi berambut perak itu tiba-tiba memotong ucapannya. Ia perlahan menoleh menatap paman yang. Kau harus paham. Kami menghormati Tuan Christian itu, mengerti? Hanya menghormati Tuan Christian itu. Dengan kata lain, paman yang, jangan banyak bacot. Wajah paman yang jadi agak jelek. Tapi kali ini, ia tidak berani lagi menjual nama orang lain untuk menggertak. 6 orang di depan ini berbeda dengan para pengawal pemusnah dimensi itu. Baik dari segi kekuatan maupun status, kalau ia masih berani mengacung-acungkan bulu ayam seolah tongkat komando. Ujungnya pasti tak akan bagus. Tentu saja, wibawa tidak boleh kalah. Paman yang mengangguk pelan. Aku kasih kalian muka. Selesai bicara, ia mundur ke samping. Keluar rumah, muka itu harus diperjuangkan sendiri. Mendengar ucapan paman yang pejabat dewa dimensi berambut perak hanya meliriknya sekilas. Ia tidak marah, hanya sedikit heran. Kenapa orang di bawah sini bisa setidak tahu malu ini? Bagi dia, ini cuma urusan kecil. Pejabat dewa dimensi berambut perak perlahan menoleh memandang ke arah Levis yang berdiri tak jauh. Levis berdiri sendirian, menghadang jalan ke-6 orang itu. Pejabat dewa dimensi berambut perak menatap 3 pedang di depan Levis, lalu dengan tenang berkata, mengandalkan benda luar, hanya akan membuat rasa ketergantunganmu semakin parah. Lama-kelamaan, hati Daomu akan tertutup debu. Pada akhirnya, kau binasa oleh tanganmu sendiri. Levis mengangguk. Aku tahu. Tapi keluargaku yang paling penting. Keluarga. Orang-orang di belakangnya, semuanya adalah keluarganya. Hati Dao. Persetan dengan hati Dao. Aku mau bagaimana, terserah aku sendiri. Mendengar jawaban Levis, pejabat dewa dimensi berambut perak mengangguk tipis dan tak berkata apa-apa lagi. Di bawah, di tengah pembalikan gila-gilaan yang dilakukan Raffier. Di dalam ruang waktu dimensi yang dulu ditinggalkan gadis berskirt polos itu, sebuah retakan besar waktu dimensi muncul. Boom! Sebuah aura yang jauh lebih pekat dari sebelumnya, jahat sampai membuat semua alam semesta One Way bergetar ketakutan, meledak keluar dari celah itu, bagaikan raksasa purba yang lepas dari rantai pengikat. Cahaya merah darah dan hawa pembunuhan menggila seketika mewarnai seluruh ruang waktu dimensi itu. Segera setelah itu, satu sosok mungil melangkah perlahan keluar dari celah itu, di tengah lautan darah yang bergulung seperti samudera dan ombak hawa pembinasaan tanpa akhir. Kaos kecil, celana jeans robek-robek, di mulut menggigit sebatang tanghulu. Arya. Saat ini wajah Arya datar tanpa ekspresi. Di kedalaman kedua matanya tersimpan niat jahat murni yang menakutkan sampai ke titik ekstrim. Leluhur bintang hitam. Segera menyusul di belakangnya, muncul satu makhluk kecil berbulu putih. Begitu ia muncul, energi spiritual di antara langit dan bumi tiba-tiba bergolak hebat. Leluhur energi spiritual. Begitu si putih muncul, di matanya masih ada kebingungan. Namun dengan cepat pandangannya mulai jernih. Setelah si putih, tiba-tiba terdengar suara dengingan pedang yang tajam. Sebuah cahaya pedang yang mengandung tatanan semua makhluk, seolah menebas datang dari zaman purbakala. Ketika cahaya pedang itu sirna, seorang pria melangkah perlahan keluar. Orang itu, tak lain adalah penguasa pedang Guan Xuan, Rian Yel. Di belakang penguasa pedang Guan Xuan,
Rian Ye, satu sosok lagi perlahan melangkah keluar. Orang itu adalah Dewa Terang Ryun. Di belakang Ryun, segera menyusul beberapa sosok lagi yang perlahan muncul. Pemimpin Sekte Jins, Analang. Pada saat ini, Rafie memaksa membalikkan sebab akibat yang sudah ditetapkan. Mereka yang dulu telah gugur, saat ini semuanya kembali. Bukan hanya itu. Alam semesta era Paleosen yang dulu ikut dimusnahkan bersama alam semesta Guanxuan, beserta semua makhluk hidup di dalam kedua alam semesta itu, pada saat ini semuanya kembali muncul. Hanya saja kali ini, Rafie tidak membuat kedua alam semesta itu kembali muncul di dimensi ini. Ia membiarkan keduanya tetap berada di dalam ruang waktu dimensi yang ditinggalkan gadis bergaun polos itu. Segala hasil yang sudah ditetapkan, di saat ini dibalikkan. Ketika Rafie melihat satu persatu sosok yang begitu familiar, wajahnya menampilkan senyum tipis. Lalu tubuhnya langsung ambruk ke bawah. Di sekujur tubuhnya penuh retakan, darah sudah sejak lama membasahi tubuhnya sampai ia seperti manusia berdarah. Saat ini, ia benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dan sisa usia hidupnya, di saat ini, tinggal kurang dari 10 tahun. Tepat ketika ia hendak jatuh, sebuah energi spiritual tiba-tiba menyelimuti dirinya. Segera setelah itu sebuah tangan mungil menopang tubuhnya. Arya. Di bahu Arya, ada si putih. Si putih melambaikan cakar mungilnya ke arah Rafie, menyapa. Melihat dua sosok mungil yang begitu familiar di hadapannya, wajah Rafie juga mengembang senyuman. Dengan lemah ia berkata, "Arya, si putih. Sudah lama tidak bertemu ya." Si putih tiba-tiba menggenggam tangan Rafie. Detik berikutnya, aliran energi spiritual yang mengerikan mengalir masuk ke tubuh Rafie. Namun saat ini, sama sekali tidak ada gunanya. Karena Rafie tadi sudah membakar usia hidupnya sendiri sebagai harga. Selain itu, pembalikan macam itu pada dasarnya adalah sebuah transaksi. Energi spiritual si putih hanya bisa memulihkan luka di tubuh Rafie. Tapi usia hidupnya sudah hilang selamanya di dalam pembalikan itu. Melihat usia hidup Rafie tidak ikut terbalik, si putih langsung panik. Ia masih ingin terus menyalurkan energi spiritual ke Rafie, tapi Arya menahannya. Arya menatap Rafie. Usia hidupnya sudah dibalikkan habis. Sekarang dia belum punya kemampuan untuk membalikkan kembali. Rafie mengangguk pelan. Saat memutuskan melakukan hal ini, ia sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya. Sekarang hanya usia hidup yang hilang, baginya, harga ini sudah sangat ringan. Masih bisa diterima. Hehe. Pada saat itu, paman yang tiba-tiba terkekeh. Ia memandang Rian Ye dan yang lain. "Rafie, harus kuakui, aku benar-benar tidak menyangka kau akan memakai cara seperti ini untuk membalikkan mereka kembali. Dan yang lebih tak kusangka, kau benar-benar berhasil. Harus diakui, kau cukup membuatku terkejut. Tapi, apa gunanya? Mereka sudah kembali, bisa mengubah apa? Terlalu banyak omong kosong." Saat itu juga, Arya tiba-tiba berbalik dan menembak ke langit. Ia langsung melayangkan satu pukulan ke arah Paman yang tak jauh di sana. Mata Paman yang menyipit. Ia mengibaskan lengan bajunya, segel dewa dimensi pun terbang keluar. Boom! Tinju Arya menghantam segel dewa dimensi. Segel itu bergetar hebat. Lalu, dari dalamnya meledak keluar satu kekuatan dimensi misterius. Kekuatan mengerikan itu seketika menghempaskan Arya jauh ke belakang. Namun Arya dengan cepat menghentikan laju tubuhnya di udara. Arya berhenti. Ia menunduk melihat kepalan tangannya sendiri. Di sana muncul satu retakan halus. Melihat ini, Paman yang langsung tertawa. "Rafie, lihat kan. Sekalipun mereka sudah dibalikkan dan kembali, apa gunanya? Barusan aku bahkan baru pakai kurang dari 10% kekuatanku." Sambil bicara,
Ia menggeleng pelan. Rafie, dan kalian semua dari keluarga Yang. Sejak kalian melawan Lulumu waktu itu, seharusnya kalian sudah sadar. Kalian benar-benar sudah ketinggalan zaman. Era sekarang bukan lagi era kalian. Era keluarga yang sudah berakhir. Paman yang menatap Levis dan yang lain. Tentu saja, aku bisa mengerti, kalian tidak rela era keluarga yang begitu saja lenyap. Tapi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Sambil bicara, ia kembali menoleh pada Rian Ye, Arya, dan yang lain. Sekalipun kalian sudah kembali, tetap saja tidak ada gunanya. Saat itu, Rian Ye perlahan melangkah keluar. Ia berjalan pelan menuju Paman Yang, dan dengan suara ringan berkata, rasanya setelah mati sekali. Benar-benar enak. Selesai bicara, ia perlahan memejamkan mata. Boom! Tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak gila-gilaan. Denging pedang terdengar di seluruh one way tanpa henti. Pada saat ini, semua kekuatan, keteraturan, di tubuh Rian Ye meledak naik dengan gila-gilaan. Jalan keteraturan. Apakah ia meninggalkan jalan keteraturan? Tidak. Bukan hanya tidak meninggalkan jalan keteraturan, ia justru semakin meneguhkan jalan keteraturannya sendiri. Rian Ye perlahan membuka mata. Tatapannya teguh seperti tak pernah sebelumnya. Keteraturan milikku, Rian Ye. Bahkan 3 pedang pun harus menaatinya. Ngong. Suara denging pedang kembali menggema tiba-tiba. Saat ini, ia sepenuhnya menghancurkan belenggu di dalam hati. Saat ini, Rian Ye akhirnya berani menatap langsung 3 pedang. Ia akan mengendalikan 3 pedang. Ia akhirnya melangkah keluar dari langkah itu. Bersambung.